Saya ditugas oleh Pak Gubernur untuk meninjau lokasi yang ada bencana di beberapa titik di Tasikmalaya. Termasuk mungkin hari ini juga kita ditugas ke Garut, sedang koordinasi dulu dengan BPBD, apakah harus ditinjau atau tidak oleh Pemprov. Di mana di Tasikmalaya ini kebanyakan penyebabnya hujan dan kebanyakan longsor. Dari 39 kecamatan di kabupaten, 12 kecamatan kena dampak. Nah, ada juga yang banjir, bahkan satu pondok pesantren juga banjir. Mobil juga ada banyak yang tertimbun. Yang ada di garasi, yang lagi jalan, gitu. Kemudian juga rumah, puluhan yang rusak. Bahkan ada yang meninggal, dia tertimbun 3 orang, yang 2 selamat karena ada lorong gitu. Ya Tuhan memberikan jalan untuk dia masih hidup. Jadi dia udah keterimbun rumahnya, kemudian ada lorong ke atas, kehalang oleh tiang gitu, jadi bisa naik ke atas ibu-ibu ini. Kalau bapaknya tertimbun, jadi langsung meninggal di lokasi. Ini semua penyebabnya kelihatan kasat mata karena adanya pembangunan. Dan juga mereka membuat rumah yang ada di tebing. Oleh karena itu, saya berharap pada masyarakat, yang pertama untuk musim hujan ini untuk waspada. Jadi dari hati-hati ditingkatkan ke waspada, apalagi mereka yang rumah-rumahnya ada di tebing. Memang kalau dulu tebing itu tidak pernah longsor. Tebing itu tidak pernah menimbulkan bencana karena memang pohon di atasnya masih bagus, masih banyak tertahan air. Tetapi sekarang kelihatannya dipakai untuk pembangunan. Seperti yang ibu ini tertimbun karena bapak ini tertimbun karena dia di tebing, di atasnya dipakai sawah. Tapi sawah juga nggak besar, cuma 1 petak. Sawahnya gitu. Tidak besar. Padahal dulunya bukan sawah, di atasnya juga ya pohon-pohon yang bagus, yang besar-besar, jadi aman. Gitu. Kemudian juga yang di daerah lain yang nutup jalan, kan yang banyak yang nutup jalan. Iya. Begitu juga kalau jalan di bawah, ini tebing di atas. Dulunya tidak ada rumah. Sekarang di atas tebing itu ada rumah. 1, 2, 3 sampai banyak aja karena sudah lama beranak pinang di situ. Ya akhirnya pohon-pohonnya ditebang untuk pembangunan, longsor juga ke bawah. Tapi untuk rumah yang di atas nggak ke bawah kalau itu aman. Karena mungkin agak jauh gitu. Tapi kan penyebabnya juga itu. Dari yang sudah Pak UU tinjau begitu kemarin, yang paling parah di kawasan mana Pak UU? Artinya aksesnya sampai terputus, kemudian juga ini benar-benar terisolasi begitu dengan bencana kemarin? Ya dari 12 kecamatan kan saya hanya meninjau 4 titik ya. Baik. Semuanya akses jalan tertutup. Makanya saya berharap juga di BPBD kabupaten kota ini, khusus dari kabupaten ya, kalau di kota kelihatannya aman-aman nggak terdengar, harus memiliki alat berat di zaman now sekarang ini. Semuanya kemarin akses jalan ke Cikatomas tertutup, jalan ke Taraju tertutup, jalan Gunung Tanjung tertutup. Jalan ke Cikalong juga tertutup. Sampai 4 titik itu tertutup semua karena bongkahan tanah yang longsor. Akhirnya macet panjang gitu. Untung yang 1 titik ini karena ada alat berat, sudah bisa diantisipasi sekitar 4 jam 5 jam lah selesai begitu. Tapi kan kalau yang lain dikerjakan oleh manual juga susah karena besar. Begitu. Nyari alat beratnya pemerintah terbatas. Nah harapan kami juga kepada para pengusaha, para rekanan yang memiliki alat berat, apalagi yang suka dapat proyek dari pemerintah, tolong pemerintah bantu dipinjamkan alat berat. Karena kalau tidak dipinjamkan oleh mereka sulit, baru punya 1 atau 2, setelah di sini beres berangkat lagi ke titik lain. Apalagi kan transportasi alat berat itu agak lambat, beda dengan pakai Avanza gitu, bisa nyeak, tapi kapan itu susah begitu. Harapan kami seperti itu, karena di Tasik juga banyak pun daerah-daerah lain juga pengusaha yang memiliki alat berat seperti itu. Bantuan alat berat kemarin kami dari provinsi belum, tetapi yang ada ini milik Kabupaten Tasikmalaya.
Dan yang bisa digarap secara langsung karena akses untuk menuju daerah tersebut begitu mudah, yaitu di daerah Salopa untuk menuju Cikatomas. Baik. Itu waktu ada saya pun mungkin selesai lah. Dan juga termasuk dibantu oleh BPBD untuk penyemprotan air. Karena kalau tidak disemprot air kan licin, Bu. Jadi takut ada celaka. Jadi tanahnya dipinggirkan dulu semua, sudah beres, sudah bisa akses jalur, baru disemprot oleh air. Jadi bersih, tidak menimbulkan licin jalannya. Kalau untuk bantuan yang lain, misalnya seperti makan dan sebagainya, ini apakah sudah bisa tersalurkan juga kepada 12 kecamatan ini, Pak U? Kalau Pemprov untuk tanggap darurat, justru yang bisa diberikan hanya sembako. Air mineral, mie, beras, makanan, bahkan pakaian mungkin memungkinkan. Dan juga bantuan berupa keuangan kemarin kepada yang meninggal, kami memberikan bantuan 10 juta. Begitu. Nah, tetapi untuk bantuan yang lainnya, misalnya untuk pembangunan kembali, ataupun untuk minta uang yang lebih besar lagi, untuk apa itu, untuk itu ini kami menunggu dari pemerintah kabupaten kota. Karena Pemprov tidak bisa ngasih langsung kepada mereka yang kena bencana kalau besar-besar seperti itu. Tapi harus ada permohonan, baru kita dikalkulasikan berapa layaknya kami memberikan bantuan. Dan hal semacam itu sudah biasa kami lakukan. Seperti kemarin kan waktu di Bekasi kita ngasih sampai 750 juta. Kemudian ke daerah lain juga sampai miliaran begitu. Tapi bisa saja itu juga dari CSR mungkin ya, dari CSR BJB atau apa, tapi tetap harus ada permohonan dari pemerintah kabupaten kota yang kena dampak. Pak UU, untuk masyarakat nih atau pendengar PRFM yang juga ingin begitu menyalurkan bantuan untuk mereka yang terdampak terhadap bencana ini di Kabupaten Tasikmalaya, ini sudah bisa diakses atau bisa menuju ke mana untuk pemerintah provinsi, Pak UU? Kalau untuk bantuan bisa langsung saja ke pemerintah daerah di situ. Baik. Lewat dinas sosialnya, harapan kami bantuan itu terfokus. Karena mungkin saja bantuan itu tidak hanya dikasihkan kepada satu titik. Jangan seperti biasanya, seperti biasa kemarin waktu kami di Sukabumi. Masyarakat memberikan bantuan, langsung diberikan, numpuk di situ. Sementara katanya PAU ini daerah lain 3 kilo dari sini, kenapa PAU nggak ke sini, pemerintah nggak ke sini, nggak kebagian. Jangankan kebagian, dilihat pun tidak, katanya begitu. Tapi kalau pemerintah yang menyalurkan, pasti tahu. Dan insya Allah pemerintah akan bersifat adil kepada mereka.